Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du qala Allah ta'ala wa nafa'ana bihi qultu fahaqulu innal ilma waladal iradata wal iradatu walatul qudrata wal qudrata walatul harakata wa inna kullam ta'akhudun hadatan lam taqabbid. Jikalau engkau berfahaqulu, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati, dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan akan gerak, dan tiap-tiap sesuatu yang terbudi itu adalah baharu timbul dari yang terdahulu. Fa'inhu kadzalik, lamun engkau mengata yang demikian, faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala, berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan. Lamun dikatakan kayak itu, wa in abaita dzalik, jika engkau enggan mengata yang demikian, fama makna taraka bil ba'di min hadza ala ba'di, apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradat qudrat dan harakah tadi? Fa'lam anna qawlan bi anna ba'da hadatha an ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat, iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata-mata, dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubirakan bitawallud aw bighairihi, sama ada kata-katanya meranakan atau lain daripada kata-kata itu. Hawalatu jam'i dzalik al-makna alladhi yu'ammaru anhu bil qudrah al-azaliyah, tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di daya kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat langkah kita sama, kudrat langkah kita sama, gerak langkah kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mendapat maqam pana pada tauhidul af'al, ciri-cirinya hanya sebutin. Napa cirinya? Yaitu Allah yang taridha ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada mengiktiraf napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke maqam tauhidul af'al. Kada lagi ma'iktiraf. Sebab apabila ma'iktiraf, tak iktiraf siapa? Tak iktiraf siapa? Tak iktiraf yang memperbuat, yaitu Allah. Nah, oleh sebab itu orang wali-wali, orang dipelihara Tuhan, dipelihara daripada kesalahan. Pahamlah, di antara kesalahan ma'iktiraf. Jadi wali-wali itu pada ada di hatinya ma'iktiraf. Lantaran ada ma'iktiraf di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini pusangnya terusan sebab mengarang ma'iktiraf itu gawiannya siang malam.
disugihakan masih kada nyaman jua lagi. Sugih kita sudah ya kada nyaman jua, apalagi susah. Sehat kita sudah badan kada nyaman jua, apalagi garing. Bapak ngangkat kita sudah ya kada nyaman jua, pusing jua, apalagi dicabut orang pangkat. Berjualan ke kayu cuma kada larang benar, dawa berjual apalagi hilang lalu. Ini ngaran orang awam, matinya yang dibicarakan ini orang-orang yang sudah sampai kadar tauhid, apa cirinya mesem terus, napa aja yang terjadi senyum sebenarnya. Lihat Rasulullah bil bisri mut tasimi, artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya yang terusan. Mut-tasimi itu isim fa'il, apabila isim fa'il itu terus-terusan. Bil bisri mut tasimi. Di dalam Habib Abdurrahman Arkas ada tadi, wa may yu'min billah la khawfun alaih. Kalau orang itu bujur-bujur imannya lawan Allah, kada ada lagi takut. Paling takut kada adalah sakit hati. Nang orang tadi sakit hati itu kalau ada musiah, kan ada takutan lagi di hatinya itu, lalu ada tenang. Ada Rasulullah lamanya makanan lah punya makanan tasijin kada hendak makan, kada dimakan sendiri. Kalau langsung memadakan ini kehambaran kada ada sekali. Ini kemanisan kada ada. Ini kepahitan kada ada. Ini kepedasan kada ada. Semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah, kada pernah Rasulullah mengikirat maka aja nantar jadi. Maka Rasulullah jadi ikutan. Jadi Tuhan menyuruh kita beriman, Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat, supaya kita jangan lagi ada sakit hati, supaya jangan ditempurung lagi hendaknya jangan. Hendaknya kita ini semuanya masuk di isinya, di minyaknya, namun pada awal di minyak barang di niur. Tapi apabila masih di niur, ada juga usangnya jaga. Artinya sebulan-bulan ada juga 3 hari minta umur. Baik laki-laki maupun bini-bini. Amal orang-orang awam ini yang sabar malam ada jasanya hatinya. Sabar orang-orang awam artinya balikan sampai ke martabat tauhid. Nah di sini duduknya qasidah. Ada wali-wali itu mengarang qasidah. Wa kullu fi'lin jamil. Semuanya antara perbuatan dia itu elok. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini, pertama mengenal Allah, yang kedua beribadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan hidup. Dalilnya kita disuruh disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, seperti dalilnya. Yang kedua, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna
yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad haqa bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmatnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad u'iddat lil muttaqin alladzina yu'minun. Dalilnya maka mau ditakuni siapa aja ditakuni ikamnya hendak sakit hati kah hendak senang lah, jawabannya berapa lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifat. Nang kedua wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dua poin ini aja tugas kita selama di dunia, mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kadang mukallaf ada disuruh juga dua macam itu, orangnya balik atau balik juga orangnya gilaan kadang disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya terpengaruh dengan fakak ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuh. Ya seluruh dunia ini melaksanakan enam ini ada camuh. Kalau ada yang bakar, ada yang merawatkan kursi, lain dari ma'rifat sudah, lain dari ibadah sudah kursi merawatkan, lalu camuh, lalu apabila kursi merawatkan, bulan dan jam kan merawatkan sudah, hanya ada lain lagi apa? Lalu camuh karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya kanya berataan menuntut ma'rifat, berataan ibadat, dunianya aman. Yang sudah pada kawasan dunia aman kayak itu minimal artinya paling kurang rumah tangga kita aja sudah. Itu sudah minimal. Supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang-orang mengenal Allah, menjadi orang-orang kaibadat. Ingat situ aja sudah. Anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja sudah. Abang kita hendak mau urus orang di sebuah rumah, dia orang mau urus rumah tangga seorang aja sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi mengurusi orang lain. Saya kira ini kita ini mau bersedekah, anak kita mau bersedekah, malam pukul 4, pukul 3 bangunan, baca dalail Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib adat, ratib umar atas, burda, wirdul latif dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca. Banyak untung subuh sembahyang, baulah biasa aja, hanya hendak tadabbur. Ada nanda basuh pas makan malam, ada nanda sesapu di dapur, ada yang meleng lantai, ada yang nanda kapas. Wiridan tadi dibaca wabul ashar, waktu sahur sudah dibaca habis wirid. Nah, waktu ulang guringan, seorang bangun, mudah-mudahan
kita barataan terutama ahli jiran belum bisa kumpul, mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan tawa melaksanakan mengaji ilmu ma'rifat dan tawa ulang artinya bahasa dakwah amal jariah dan ulang bangun tengah malam beribadah baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia banget lamun kita ke bangun malam beribadah, bini kita pulang bangun malam beribadah, anak kita bangun malam beribadah, bahagia banget. Amunnya mati tak rasa puas saja, pak mati bini asa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat menemui bahwa bini ini pemurah, kada pamarah dan ulang ibadat, pamurah dan ada pamarah serta ibadat mati nang bini kita asalnya asa puas saja kita malakas rohnya itu artinya malakas jasadnya itu. Lamun sudah bini kita itu apik beribadat tengah malam pengoleh mati rasa terpikir juga artinya kasihan minim sampai ke mati rugi. Bangunan aja sudah tengah malam kalau level 3 pas tengah 4 sudah kita bawirit sudah dan lama bawiritnya jangan sayang ada amal jariah ya kan sebab kita ini jar ada alunan kada sematian ya Allah 3 ikan alunan kada mati pertama orang-orang bersedekah jari kada semua matian tetap aja seperti hidup. Yang kedua orang alim yang melajari orang iya kan. Yang ketiga orang yang bisi anak nang soleh itu kasih matian itu. Nomor 3 itu dalam kubur itu hidup aja amal solehnya tadi terus-terusan jalan macam apa lawan anak kada bisi ilmu kada bisi duit yang digunakan amal jariah duit apa menuntut ilmu kada ada ya kan barana kada bisa laki-laki laki-laki barana iya sudah daun terus kabar. Jadi apalagi pada duit lagi artinya kita ini mencari, berdagang, berusaha, berumah ya kan hasilnya aman jariah ya katawa 3 Jepang pertama kita ini berdagang duit-duitnya amal jariah yang kedua ilmu ada dilajarkan yang ketiga anak ada juga bisnis yang soleh ya katawa 3 jalan lupang ya katawa artinya berusaha menyedapat yang 3 itu afala aqulu abdan syakura syukur jalan Tuhan lagi. Jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang munafik adalah hanya di lidah. La ilaha illallah di lidah, tapi hatinya kadang mempercayai. Itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang yang beriman tapi awam, ini untungnya la ilaha illallah, hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah. Tapi hobinya maksiat, menggawi dosa satu bulannya, ini ngarannya orang imannya yang gak tampung. Nah, ada orang yang muqarrabin imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat, cuma
masih ada juga lagi bisa sakit hati. Sebab niur itu ada mempunyai ampas, ampas juga lagi. Bisa sakit hati juga, bisa merongseng juga. Merongseng bahasa sini, bahasa ulus-ulus menyenyari. Nah iya ada orang yang siddiqiyin, ini orang yang fana pada af'al. Nah ini kadada lagi duka citanya, ciri-cirinya kadada lagi ma'iktirat apa aja yang terjadi, sama ada di dirinya, sama ada di luar. Da'al iktirab kamal amru laka wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasadah orang itu. Da'al iktirab, buang sejauh-jauhnya ma'iktirat apa yang terjadi. Kamal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya. Wala fi harakatil falak, ma'atur falak itu pun bukan nyawa juga. Ma'atur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang yang sudah panah fi af'alillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa memusyahadahkan bahwa makhluk ini berataan pada bisi perbuatan, hanya Allah saja yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Takuni je berataan ada orang rugi. Nah jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari derajat. Kita ini derajat awal, sabdi kita masih jadi itu aja lagi. Kita ma'alif dan lagi jangan lagi maksiat kita ini, jangan lagi sudah. Sedang mana kita bertobat sudah sedang malam kita. Siang yang ada jangan ngantuk guring ada, jadi balik lagi ngantuk guring yang siang ada aja. Artinya cukup aja guring insyaallah cukup aja. Bangunan aja malam sudah. Apalagi bangun malam ini da'bus sholihin qablakum, ini menjadi tradisi orang-orang soleh-soleh yang bahari-bahari tengah malam dan tengah malam ibadat ini ulang, artinya menghilangkan penyakit di awal. Banyak sehat, banyak sigar daripada sakitnya. Nyembegara sembahyang apa-apa menyebar bahan aja, napa ada darah pada normal jalannya pas penggalingan. Dan hampirakan kepada rahmat Tuhan. Pulang dan pulang menambahi berkatnya umur kejuaan sudah kita tengah malam itu yang guringan kejuaan sudah bangunan aja mulai 2:30 ke pukul 3 ke pukul 4 pokoknya apabila ada yang kita bangun minta garak orang kita bangun garakan aku kenal wiridnya sudah Quran ada ya kan, istighfar Hasan Basri ada, dalail ada, burdah ada, yadul latif ada, watut atas watut hadar ada ya kan, sudah Quran itu sebutin dulu kan membaca itu berapa jam membaca situ pada mayu-mayunya. Sembahyang yang tahu aja sudah, sembahyang sunat wudu tahu aja, sembahyang hajat ada aja, maka kita ini banyak hajat yang Tuhan. Ada sembahyang hajatnya sudah ayatul kursi, kalau amanah Rasul doanya ada, ringkat yasin sah, buku yasin sah.
Sudah ada jadi siapkan lagi menggawanya aja lagi waktunya tanah malam. Nang urang kaguringan kita bangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi niyam tadkhulul jannah bisalam. Jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikaya kita adalah terbit daripada zat yang bersifat kudrat yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita, demikian juga kudrat yang kaya kita, demikian juga harakah garak yang dalam kita. Jadi usaha dan ikhtiar kita itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nangkai itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nang dijaga jangan malapas usaha ikhtiar. Lamun usaha ikhtiar dilapas sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan ganteng aja dimakan itu, maka makan terus juga. Jadi yang melapas hendak melapas usaha berapa lalu lapas saja, makan jangan, minum jangan, bagara jangan, berdiam jangan, mengapa berasa bagara kada berdiam jangan, mengapa? Iya, orang Jabariyah kita Jabariyah. Tujuannya Jabariyah kita orang pertama berketangguhan, yang kedua berketambahan, yang ketiga berjagawan. Itu aja. Kada ada lain daripada tiga macam guru-guru salapan yang tiga itu aja. Nah gunanya yang tiga itu dunia, berjagawan dunia, membajagawan sama lawan ayam. Ya sama ayam. Ayam apa? Nah ya jaga. Sama dengan ayah jalan manusia lagi. Wa huwa aslu alladhi ya kan lam yaqifka fatul khalqi alaihi illa rasulun ilmi. Nah, samunyaannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang tidak yakif, artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi, nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala, nang tahun ini hanya orang-orang nang rasikhun fil ilmi, orang diberi ilmu nang benar. Itu aja maknanya sih. Adapun kafatul khalqi orang awam kada sampai pikirannya ke sana, kasihan ya. Itu tadi pikirannya itu jangan anak kita ini belum bisi sebab belum kawin. Ya kalau nak depan menuntut ilmu ini pinanya pina orang aja naik kelas orang pindah kada naikkan bungul juga. Nah, apalagi semacam aja udah hendak kada semacam jangan apik itu aja semacam jalan lagi. Ya kakawa juga bang. Jadi orang sugih nang maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum, beserta jariah ya. Maulah ubah wali-wali ya kakawa. Rimba itu pulang ada ilmu dilajarkan pulang gratis pulang mengajarkan ikhlas sepertinya. Ada anak pulang mengkawal di bawah sana, kawal duduk di higa sudah barang umpat badalikan orang dulu kalau hendak meraca.
ya takawal komplek sudah ada sedekatin jariyah ilmu yuntafa'u bihi waladun salih. Ya pada al-alqum abah nambah itu bibi pulang banyak buku setengah 4 dibukan kan kamarnya. Nah ya lalu bukan sudah buka pulang semuanya kamar bini. Nah sudah lalu bukan juga kebalik yang laki supan yang laki piwe itu mandi balang tapi orang ini buka kamar seksinya pulang minan itu lawan bapak anak. Nah pada padanya sembahyang ya Allah itu nangaragan rumah tangga bahagia. Oh bahagia lamun bisi anak dua anak si picak si kulumpo. Nah lamun bisi anak dua anak aja si picak si kulumpo coba lamun bisi anak 10 jadi ulama 10-nya untung ada. Ini bertambah banyak hitungan. Itu Rasulullah bupatinya yang banyak bisa anak buah gembira Rasulullah. Lamun bupati bisa anak buah anu sakampung Karaton aja bupati Karaton sebenarnya bupati Martapura masa Martapuran umum kada ada. Nah itu contoh aja Rasulullah umum apabila umatnya apa umatnya ini bertambah banyak. Tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak ingat bagawi kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa'innahum waqafu ala kunhi ma'nahu. Maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasulnya itu al-arifun orang yang arif billah itu mereka itu waqafu artinya ittalaku mereka itu melihat alam kunhi ma'nahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi ini. Pahamlah kalau kata-kata lain orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi ini. Nah rahasianya yaitu fi'lullah itu rahasianya. Itu rahasianya. Ada wal waqatu waqafu ala mujarradi lafzihi ma'anawi tasbihin bi qudratina. Orang yang awam ini lantaran tadi akalnya juga kada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudrat inya. Tuhan isi kudrat isi kudrat juga. Nah lalu marahnya tadua marahnya itu orang awam. Wahwa ba'idun anil haq itu jauh daripada yang benar. Wa bayaya dzalika yaqul walakin ba'dul ma'murat murattabun 'alal ba'di bil hudus tarattabal masruf 'ala syarti fala tasduru min al-qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin. Tetapi jadi susunannya susunannya adalah artinya pertama timbulnya kudrat nan azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradat dan timbulnya nan dua ini sesudah ilmu. Pahamlah sesudah ilmu.
Jadi Tuhan itu bersifat ilmu dan Tuhan bersifat qudrat iradah. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwa Nya itu bisi kekuasaan dan bisi kehendak, dan Nya itu memang orang tahu. Lamun orang ada tahu, kalau boleh tahu juga misalnya, tapi ada kawal, kalau boleh kawal juga, tahu juga, tapi indah. Ujian bahasa rusuhnya pada hakun, maulah jadi panggilan bandana jadi jelas di situ bahwa ada sifat ilmu, qudrat dan iradah sudah. Pahamlah? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata qudratnya, nyata iradahnya. Bandana yang terjadi ini af'al. Di dalam af'al ini nampak dimusyahadakan ilmu, qudrat, iradah. Jadi af'al di luar, rahasianya ilmu, qudrat, iradah. Lalu hilang itu i'tiraf tadi. Kayak itu jelas saja kalau. Lalu andai kata orang itulah mati, kawal dipadahkan berilmu. Kalau berilmu mati, kawal dipadahkan berpuasa, kawal dipadahkan berkehendak, kawal dipadahkan berulah. Nah, oleh sebab itu susunannya tauhid sifat, la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu kan. Lamun susunannya qudrat ada dulu, iradah, ilmu, hanya ayat gugur amalannya memakainya la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat pemahaman lainnya, samunya ini gawian siapa? Gawian yang hidup tadi. Tapi berataan lalu mati dulu, Tuhan aja hidup. Jangan nang ini berataan mati, sudah nang hidup, ia nang memulis. Sesengot semalam nang aku berkuliah 2 kali menembak dia. Ya. Tadi ada tembakan 2 kali. Ya taknya tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuannya 2 ya. Anda nangka kanan, iya nangka sama ibadah ini, nangka kakiwa, iya tadi bata tangguhan, bata tambahan, baca jawa, itu aja. Ma'rifat ini juga tapi menggunakan kata kakiwa. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu dua sama. Cuma bisa kata kiwa, bisa kata kanan. Ada kitanya ashabul yamin menangkap kanan, pada kata kiwa sana. Nah, wala ilma illa ba'da hayat wala hayata illa ba'da mahalil hayat. Ya jatah. Mahalil hayat ya jatah. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu minal jismi alladhi wasatul hayat fakadzalika fi sayyid darajatit tartib walakin ba'du surut rubbama barat al-ammah wa ba'duha la yadhar illa al-khawasi al-mutashasin binul haq wa illa fala yataqaddamu mutaqaddimun wa la yata'akhkharu muta'akhiru illa bil haq wal luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana taqdim wa ta'khir abathan billahi ila majadan ta'ala Allah an qalil jahilin wal kabir. Tuhan itu mengatur mengulah sesuatu ini bagi dia itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu mengulah sesuatu ini pada sanggup sekaligus Tuhan mengulah cuma sunnah sidin maulah sesuatu bersun tadahul abah hanya
hanya anak. Tadahulu hanya abah, itu memang sudah sunnatullah itu gituran batatur bumi dulu orang hanya langit. Apakah ada kuasa membayarkan ulang kuasa, tapi si mengatur bertahap. Tujuh orang ini bertahap. Oh, daripada hendak balain bertahap. Bumi dulu hanya langit, ya kan? Sumastawa ilas sama bagi dulu langit. Wa ila hadza asara qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan jin dan manusia, hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah, ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujar Tuhan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Maka arti khairan kasiran yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah, orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi di manusia lawan jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu ada putus ibadah, apabila orang ada putus ibadah, orang itu ngaran husnul khatimah. Orang beribadah ada putus sampai mati pada putus ibadahnya, orang husnul khatimah. Lamun rahakan misalnya putus ibadah kalau mati, nah itu nang babalikannya, nang babalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amitni ala syahadatin wa ibadatin. Itu ulun minta mati akan mati bersahadat dan di dalam ibadat. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadat. Lamun rahatkan maksiat matinya rugi. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Nah, faidah barata tansab tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula, sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Kadang merasakan putus ibadah matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa lahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia, tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwa inya bersifat baik. Apabila makhluk ini berucap kami semua gaib, artinya nang kuat kuasa siapa? Tuhan. Apabila sudah yakin semuanya gaib, Allah yang kuat kuasa, kamana kita bertawakal? Mesti kepadanya nang kuasa itu. Jadi umpama kita bertawakal, ujar ulun baik ilah. Lamun kita mau ujar ilasan,
ulun dari dua jadi banyak kepala ilah kenapa dipandang tawakalnya kemana kepada Allah bukan kepada ilasan bukan kepada tokoh paham ya? Ada alhamdulillah doa surat al-waqiah ya Allah ulun minta lawan sampian ya bahasa kitanya apabila ada yang membari dan ulun pandangan ulun ya membari apabila ada yang kada membari ulun pandangan ulun dia kada membari sabab di belakang yang membari itu pian di belakang yang kada membari pian itu adalah di dalam doa yang ijabah akhir coba kita mana kitab Yasin doa ijabah akhir nah doa ijabah akhir waqiah nah namanya wa nastaghfiru bihamdi man a'tana jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun wa natali dan ulun kena bala bidammi mana anak menyumpahi orang pada memberi nang memberi dipuji nang kalau memberi disumpahi jangan sampai ulun kayak itu kenapa wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul aqwa wal man'i karena di belakang yang memberi itu pian di belakang yang kalau memberi iya pian dua nah kita apabila ada memberi itu Tuhan akan memberi tak ada dibayar Tuhan dia itu akan memberi jadi kan ada urusan lawan makhluk ini adalah urusan kadang ada sekali jadi berarti orang arif billah hatinya itu kadang ada berdosa lawan makhluk kadang ada berhubung lawan makhluk mungkin kadang ada hubungan tentang di mana berdosa ini hubungannya lawan Allah nang memberi Allah nang kadang memberi nah iya jadi kan baca wika lamani alima apa tawala iya lima tak al-mani Allah jua al-mu'tiba Allah jua nang lain ini mati berada min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya kalau mutu keberaan tamutu fa illam taf'alu walan taf'alu walan itu bawa nah cukup aja kan sudah ilmunya yang bilang di isasa cuma yang ada hobi maksiat yang ini yang mahalala ya karena kita sudah bertobat aja dari maksiat sudah ya ke api kita ampihi sudah ya ke malam bangunan sudah coba rasakan karasaan nang asalkan turun balik lah panior dulu aja langsung minyak panior dulu tapi lah meninggal panior ya sebulan-bulan kan bisa jual pinana marong-marong bahasa orang sini marong-marong tapi bahasa lusuh menyanyar marong-marong bisa jual ini masih ini wajahnya ya kan sampai minyak senyum terus-terusan sudah mati kalau kita senyum nyaman pada nang melihat aja kalau bilangnya ulang mati mesam nang pamandir ini senang kalau melihat coba kalau sudah nang mati ini 5 mandi malamun
limbahnya malah ambil bilang kagak yo. Iya yang buka pengambilan ya. Ambil kagak yo. Fakullu ma bayna as-sama'i wal ardi hadithun ala tartibin wajibin wa hakim lazimin la yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha. Setiap apa di antara langit dan bumi itu semuanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan, kagak diubah lagi, ya kan? Ini ayatnya ma yubaddalul qawlu ladayya. La yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha wa ala hadha at-tartib alladhi wujida fama ta'akhkhara muta'akhirun illa lidhari syartih. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terdiri, itu memang karena syaratnya juga pada cukup, ya kan? Ya orang bangun tihang aja nih dulu boleh ledak, ya kan? Lamun belum cukup ukurannya 21 hari, maulah ini memacul jalan, karena mau besusun jalan dulu. Apabila 21 hari hanya jalan paculnya, berarti yang di atas tes 21. Nah, itu memang kayak itu. Cobalah seminggu aja pacul jalannya. Sudah bisa mendabas tukang. Nah, kita dalam menanam mangga di hadapan rumah 3 tahun setengah 4 tahun hanya melantik berbuah, ya kan? Lamun hendak mangga dan hari itu juga ditanam, hari itu juga berbuah, nukar mangga dan sudah berbuah. Jadi artinya, maksudnya kita ini harus berilmu. Tiap-tiap pegawaian itu jangan hendak badadas itu artinya nih ilmunya jangan badadas. Lamun badadas takut lindas beberapa hari. Badadas jangan adaan minar rahman wal ajalah minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu. Hantu itu badadasnya. Ujar-ujar hari apabila badadas takulidas. Takulidas itu malah takuyak ujar. Wal masyruq qabla syarti muhalun wal muhalla isafa bi kaunihi maqduran. Jadi pada yata'akharu ilmu amin nutfah illa litakmisa sirhayat, ya kan? Maka tidak terbudi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup, ya kan? Syaratnya hidup kurang. Ini kisah manusia, ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup. Kalau air mani itu mati, kan mau jadi anak. Artinya telurnya itu apa? Mati. Walakin ta'akharu anha al-iradat ba'dal ilmi ila litakmisasir ilmi. Ada juga orang lantaran ilmunya juga kurang itu tadi. Wa kullu dzalika min hadhil wajib wa tanqibul hal laysa fi shay'in min dzalika la'ibun wa tifaqun. Nah ini samunyaannya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur. Hati-hatilah, hati-hatilah. Ini benar tabalujur ini banyak banget di mutung kita. Maka hukumnya salah. Tabalujurnya, punya tabalujur itu adalah kudrat Tuhan.
Ada lagi kudrat Tuhan kamu jujur kudrat hilang, hati-hati bagaimana dosa saya Tuhan tahu kamu. Padahal ada sebelum itu iya dasar orang yang jadi gitu yang jadi. Ini banyak orang awam lagi awam bilang ya Allah. Menyambat syariat aja tak syarat. Guru ulah rumah dua ulahan syaratnya syarat rumah maksudnya ulahan azimah itu syarat menyambat syariat aja tak syarat nyawal aja turun ke dalamnya basyarat maksudnya basyarat membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah turun ya pada rumah itu malamnya basyarat itu mengalami kata 3 bismillah sebutin tawakkaltu ala Allah 2 la haula wala quwata illa billah itu mengalami kata 3 hadisnya ada orang minta apa kenapa ada apa hadisnya itu di mana apa kenapa ada apa mahambus yang itu mana pabilanya kedua lubang hidungnya anginnya rata tulak wajahnya ada namanya sebutin yang pada rata terberas sebelah ada beras ada turun pada rumah padahal hanya turun uang bayar utang lagi uang bayar utang katanya gara-gara salismaan hasil daripada kudratnya kudrat itu hasil dari iradatnya iradat hasil dari ilmunya maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian bukan sia-sia susunan itu dan bukan terbelujur memang dikehendaki Tuhan begitu Allah Ta'ala bersifat hidup lah kemudian bersifat ilmu kemudian bersifat iradat lalu bersifat qudrat lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Baik. Susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada qudrat, kepada hikmah, ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham bi antuqaddira insanan muhdisan qadim gamasa fil ma'i ila raqabatih. Misal manusia itu junub lalu inya itu masuk ke dalam banyu sampai ke ikan penghulu falhadatu la yarji'u an a'dha'ihi maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana huwa rafi'u sekalipun banyaknya itu sudah naik, ya kan? Wa huwa mulaqin lahu faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan lil maqduratin ta'alaqatan biha mulaqatal ma'il a'dha. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh angka perbuatannya. Paham? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada seluruh sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat.
Paham? Ya kan diumpamakan lampu kudrat itu lampu sorot, tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan dekat, semuanya dita'alluqi oleh kudrat. Dengan takluk ijad atau ikdam, ini ta'alluqnya dua, artinya ma'ada'akan atau madiadakan. Allah kuasa ma'ada'akan, Allah kuasa maniadakan. Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu adalah sifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji ma'rifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi sedikit. Adab lagi sedikit. Menjaga tingkah laku aja begitu. Macam apa tingkah lakunya orang yang tahu Tuhan bersifat kudrat? Jangan bersifat sombong. Walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan tahu mengambil pangkatnya itu. Satu umat saja Allah Tuhan mengambil pangkatnya. Ya kan? Nah itu. Atau orang sugih gitu juga, satu mata saja Tuhan mengambil kesugihannya. Atau orang yang sehat, satu mata saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang seraba normal, satu mata saja Tuhan mengambil banyak hinaknya ampih. Dia sudah mati ya sudah. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu tadi. Dan tawadhu itu adab, andaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya ke sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi diandak tabujur yang bekas dijajak batas itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita itu duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Yang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi berpesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina akan dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang serongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lawan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya ketujuh jangan panjang. Mun hendak habis-habisan membaca doa waktu sujud waktu serongonan tengah malam bangunan tengah malam sudah berataan, jangan guringan lagi sudah. Apabila sudah pukul 3 pukul 4 bangunan berataan, sembahyang taubat berataan, kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan ummah, lawan jiran, lawan macam-macam, banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3:30 bangunan, sembahyang taubat, baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran, apakah lagi bangunan sudah. Ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantiannya. Bangunan sudah bangunan. Dunia sudah pada kiamat sudah. Tinggal lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam. Dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, yang kedua jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam, jadi abdinya Allah.
Itu tugas kita yang selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan putus ibadat dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Dan banyak sedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling darat dalam nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah. Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang kada sing mati yang lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariah, bersedekah jariah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sasrat umum, ke bulah sumur umum, ke wakaf jariah. Biarnya dalam kubur tetap hidup, sama lawan masih di dalam biatis napa dunia. Amal itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalakan, dilajarkan. Pertama diamalakan, yang kedua dilajarkan. Artinya yang kita lajarkan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Paham lah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Adapun nang sunnah, apabila kita menyuruh orang mengerjakan nang sunnah, kita kada menggawe, itu kada kesalahan. Lamun kita menyuruh orang mengerjakan nang wajib, tapi kita kada menggawe, itu nang kesalahan. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisi anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisi anak beriman, anaknya mati, abahnya umanya di dalam kubur itu hidup aja umanya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksud keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu tadi. Nah itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, bertambah pulang, karena membujut pulang. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak bisi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak bisi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal sing matian tadi. Bersedekah amal jariah dan ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsulu bihal maqdur kama la yahsulu walakul hadas bil ma'in idhara lisasi wal ghuslu wajhi. Fa idza wa'a al-waqifu fil ma'in wajhahu 'ala al-ma' wa amilahu bi sa'abai wal hadas. Apabila ma'in tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan dita'alluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncul yang halus yang kadu ta'alluki kudrat ada sesungguhnya lalu sebagaimana misranya banyu lawan orang yang menyalam di dalam sungai. Ini orang yang junub lalu bercabur dalam sungai, sebukuan lalu basah. Nah, jadi misralah ta'alluq kudrat itu kepada seluruh alam semesta. Ini yang maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah, di sinilah maksud ayat Quran fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'atullah fihi. Itu
Jadi kita disuruh mengaji sifat 20 ya kalau mulai yang di bawah dulu ya kan, mulai wujud ya kan, sampai kepada qudrat, sampai kepada ta'alluq ya kan. Itu lembah sudah paham itu, hanya disuruh ulang bakal lakuan. Dia sudah tahu kan kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Nah kelakuan itu yang tasawuf ya kalau mendengar kali sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, yang kenapa tasawufnya jangan bersombong-sombong. Kalau pantang berpangkat jadi raja, pantang sugih, pantang kada singgaringan, pantang macam-macam lalu pantarinya ampunnya karetak kada boleh itu ngarannya orang itu kan ngalawan Tuhan tapi kada beradab. Setumat bana Tuhan hendak maampihin segala macam-macam itu nang rupa sering bagus entah setumat bana Tuhan hendak mau duit yang banyak setumat Tuhan hendak menghabiskan, pangkat nang tinggi setumat Tuhan maampihi, sebab ini dita'alluqi oleh qudrat dengan ta'alluq qabdah ijad kawan i'dam ma'adakan dan niadakan. فربما يظن الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برده عن الوجه لأنه حدث عقبه إذ يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغير أما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين من غسل الوجه فإذا غسل الوجه هو الرافع للمحدث عن اليدين وهو جهل بالله أظن من يظن أن الحركة تصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل انتقاط بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء ملاقيها لا بغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث بهما شيء ولكن حدث وجود الشمس فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية وعن القدرة القديمة والقدرة الحادثة. Kudrat itu kan buat anu qadim, ada makdurat, anu baharu, apalnya baharunya. Cuma sih nang baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatakan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, yang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Nur Muhammad bisa alaman berarti nang alam ini qadim berataan. Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu kan orang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan, itu aja tinggal dunia aja. Ada lain daripada hendak engkau itu aja kalian. Ada kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menuntut ilmu ini gak sedasa ibadat, bukan gak sedasa jagawan, bukan gak sedasa tangguhan, bukan gak sedasa bapak ketambahan ada lain. Orang coba ibadat aja kalian. Ada tujuan lain. Jaga kanan, kalau ada jaga kaki sama sekali kan ada. Wahada perubabin akhar yang alamin akhar min awalil mukasyafat. Nah ini kalau kita teruskan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicara akan ini pertama kapal, kita membuat dalam kapal situ, pahamlah masalah mutiara yang di dalam laut itu urang membari. Jadi kita ini inginkan syariat lawan tarekot, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya.
nang urusan kita ini mintu aja pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu baudu, mulai niat, basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahu 6 itu ngarannya syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngarannya tarekat. Inggan dua ini jaga lihat, iya ngarannya ilmu amal. Nah, apabila kita berilmu amal ini karena dibalas pesanan ilmu kasab, yaitu ngaranna hakikat wattaqullah yu'allimukumullah. Nah, itu man amila bima alima aw rafa'allah ilma malam ya'lam. Iya itu jangan hendak dapat mutiaranya langsung kapalnya belum bisi. Iyalah. Nah ini nang kebanyakan membaca kitab nukilan itu ya model hasil dari dalam mutiara nang dapat orang. Tapi itu gitu orang, namun kita hendak dapat sorong, nang apa asalnya orang dapat itu urut 3 orang itu juga tumbang tumbalik menggawajakan nang wajib nang sun. Nah nang wajib kalau nang sunat digawi belajar nang wajib nang sunat itu kita sakat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala. Dimana supaya ikhlas dinyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegangnya kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawi malakan dia Tuhan pada menyalahi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. Wa'adallahu alladhina amanu wa salatu wa yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinuna lahum yang menetapkan bentuk wa yabdilahum min khatihim anna ya'buduna la yushrikuna bi syai'an. Itu ada orang-orang. Nah itu jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi, itu bukan berhak dibaca di tengah umum nih kagak. Membingungkan orang-orang kalian. Walau terjadi adalah kita akan bicarakan itu paling maksudnya tambi ala tarikat tauhid wal firdi. Maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya kan ay wa amalakum. Awak kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun ngarannya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini apa ada? Cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iyanya urang semuanya. Nangka itu tah. Lalu apabila sudah nangkaya itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini kalau dipercayai sebabnya dai. Lamun Allah Ta'ala orangnya kuat, kawan dipercaya. Oleh sebab itu, wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah yang diulah wakil, pas. Apabila manusia yang diulah wakil, ngapa sakal kawan? Lima aja wakilnya. Jadi kita ini baulah perwakilan itu Allah Ta'ala. Sudah diamalkan hasmanul wa ni'mah. Nang sabagus-bagus nang diwakili siapa? Gerang Allah Ta'ala membawakan manusia juga, ini lama juga, rumah orang yang jaga guring juga. Jangankan rumah kita, tasbih yang jaga hilang. Ada kejadian orang jaga sambil menasbih jaga. Sekalinya hilang tasbih yang jaga, hilang tasbihnya keguring. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan bertawakal lawan kuitan dan jangan bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani'mal wakil nang lain ni lama semuanya. Tapi lamun urang arif ujar dalam kitab sini semalam, seluruh alam ini berpamer ulun gaib.
Jadi orang arif itunya kan anak berpegang orang gaib, si bandanya ini berpegang anda daib. Ada kita kadang-kadang sebab kita orang awam ini ingin campurung, hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun, minta ampun lawan Tuhan, mengaku dengan dosa bujur-bujur banyak. Bisa mengaku banyak dosa, bisa minta ampun dan Allah Ta'ala. Bangun sudah kita nanggulingan tengah malam juga sudah bangun. Pukul 4 kamu mulai bangun sampai subuh ya kalau. Nah, atas setengah 4 kabar bangunan sembahyang taubat, istighfar Hasan Basri, dalail khairat, Quran, wirdul latif, hizib ratib umar akas, ratib haddad. Sudah ada aja nanti lagi baca-baca, ada aja sanggup mati, ada aja sudah sanggup mati. Jadi membaca wiridan nang besukan dialih waktunya sebelum subuh. Ya kalau nah itu di rumah tak pulangnya siang ya tamu nih kadada awak sehat aja. Quran dibuka-buka bacaan. Ada juga gawian ya Allah, daripada misalnya punya aja di rumah dek baca Quran. Cuma tadi ingatakan semuanya itu adalah perbuatan Allah dan jangan berpegang kepada ibadat itu. Ini nih jangan berpegang dengan ibadat itu. Kalau kan banyak sudah ibadat aku surga berpegang dengan ibadat karena ibadat itu makhluk juga. Jelas salah. Mudah-mudahan Tuhan bertolong nya wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in artinya nanti tolong lawan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innal qa'ila bil haqiqah wahidun wal makhluq wal marju wa 'alaihi tawakkal wal i'timad. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, nang berhak diharap Allah juga, nang dipegang dipercayai diulah wakil Allah juga. Kan banyak ini ulang kata-kata orang ya kan, kita wakil kita siapa, wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walam naqdir ala an nadhkura min bihari tauhid illa qatratan min bahril maqamis salis min maqamati tauhid istifa'u dzalik bi umrin nuhin muhalun istifai ma'il bahri bi aqil qatarat min huwa qala dzalik yantawi kama sahta qawli la ilaha illallah. Wa ma akhaffa mu'anatahu ala lisan, ringkasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas dalam daripada lautan. Tapi walaupun luas yang kayak apa, maka tak masuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat ilaha tariqat illa hakikat Allah ma'rifat. Itu samunyaannya yang luas dalam dari kita lihat termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah, la ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab, apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada berpandang lagi lalu mati. Seminggu banyak ada bertambah lagi, sebulan tak ada bertambah lagi, banyak la ilaha illallah, kasih pendek lagi, setahun misalnya, masuk surga kada berhisab. Hebatnya la ilaha illallah ini. Kalimah luar biasa. Wa mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa farqaha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi idni rabbiha wa yaqrabullahu al-anfar al-nasma wa kullu shay'in alim. Itu misal bagi kalimah la ilaha
illallah. Kalau sudah la ilaha illallah kagak berpanggil lagi lalu mati, dakhalal jannah. Hadisnya min man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalimnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu sarahnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin, artinya masuk surga kada behisab. Waktu majlis dulu salamnya. Jadi kita itu mudah-mudahan artinya sampat membaca la ilaha illallah, jangan lagi berpandang yang lain sampai menutup mata. La ilaha illallah, biar aja cuma jangan lagi pendel lain, tinggal la ilaha illallah habis lah. Jangan ada pendel lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habisan. Dakhalal jannah ay bi ghairi hisab ay ma'as sabiqin. Iya yang lalu ulang itu berpikir macam apa supaya mati, berzikir. Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun zikir. Ujar Nabi mun mintu ikam bapak jamnya dulu dan ngarakan aku 3 kali, lima aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku ngarakan ulang. Lalu bapak jam Sayyidina Ali, Nabi bapak jam juga, Nabi bacakan 3 kali, Sayyidina Ali ngarakan, tuntung Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum nyambut 3 kali. Ingat situ, itu ngarannya talqinul dzikir, nang mawarisi husnul khatimah. Tapi bapajamnya bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bahkan tong sembahyang kandak during kalau bapajam maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ditambahi oleh ulama-ulama di pahadisannya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikrak. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tertinggal. Itu Tuhan kada ketujuh lamun Allah aja disebut, Rasulullah tertinggal. Jadi lalu dipahabisi dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh tarekat. Seluruh tarekat nang mu'tabarah 40 asalnya dari tarekat zikir ini nang Tagmidul Ainain. Lalu perubahannya itu limanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya berlain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali nafas 2 kalimat, 12 kali berarti 24. Allahu Allah senafas 12 kali. Hu senafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang diajarkan Nabi lawan cucu Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sakran, cucunya Abdurrahman Sakran. Ngarannya tarekat Aidaru Siyah. Ada lagi ulang cucu Nabi dilajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin manafasin adada mawasi'u ilmullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari kada barantara. Nah ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah ya ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah Abah Sidin Idris. Itu samunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah itu Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada anu Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Samaniyah. Nah itu yang dibawa Datuk Kalangkayan di antaranya nih Pagulan Syekh Saman, la ilaha illallah 166 kali. Ya kan? Allahu Allah 33 77. Ingat situ aja. Nang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawatnya, kada ada itu aja Samaniyah ngarannya. Tapi
tapi nang modalnya sama sekali tarekat tadi yaitu nang taqnidul ain tadi. Tahta qawli la ilaha wa afaqa mu'natahu ala lisan wa amma ashabai fi qadama qumi labdihi ala qalbi wa amma a'azza haqiqatahu wa lubbahu innal ulama rasul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya masya Allah luas kebenaran. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah nanti apa senangnya hatinya. Senang banget. Lamun waktu dapat rezeki kita ingat nang memberi ini, misalnya kait, senang juga kan. Antara kait dan Allah bandingannya, kata para. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila kena kada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takdir yang kada dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Walilah mengiktiraf. Kada wani. Luas bandar artinya la ilaha illallah luas bandar. Dibari orang itu tadi memandang membari Allah, lamun kada dibari orang yang memandang yang kada membari itu Allah juga. Jadi tidak melibatkan makhluk. Nang mencabut roh itu siapa? Mengulang lahu la ilaha illallah nang mencabut itu siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allah yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang tahu la ilaha illallah waktu makan, inya ingat nang menyuapi itu siapa? Nang menyuapi itu siapa? Wa anta imuni. Waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbini. Asal ingat saja, hatinya itu gembiranya kada kawa dinilai. Kalau lupanya yang ngalibanan nya orang awam pangsa teh. Orang awam hobinya memang lupa. Ia nang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat. Inya nang jadi panglupan itu kalau dosa. Nang jadi panglupa kalau dosa. Lalu apabila orang berdosa disariki siapa? Oleh Tuhan. Nah bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah apa arti diangkat marah? Disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, nang kedua bangun malam. Itu ngalih banget lawan nafsu. Ketambayan aja memang sudah nang biasa kena kadang ngalih lagi cuma nang ngalih kena minta ya sudah biasa nang kakaya gawian seorang pulang. Nah ini nang ngalihnya padahal yang ini siapa ampun ulahan. Nah di sini lebih berat lagi nih memandang nang ini adalah pertolongan siapa nya bisa sudah biasa kali kada ingat lagi lawan pertolongan orang. Fa'ini pakai jamu. Nah, banyak tauhid wasyari. Nah, lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau lima caranya mengumpulkan antara dua ini, ada pertanyaan. Wa makna tauhid alla ilaha illallah ta'ala wa mana syar'i isbatul al-ibadah. Arti tauhid bukan nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu dikaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini. Lalu fa in kana al-abdu fa'ilan maka fayaqulullah ta'ala fa'ilan wa in kana Allah ta'ala fa'ilan maka fayaqul al-abdu fa'ilan. Macam sekalamun dipandangkan makhluk begawi Tuhan begawi makhluk begawi gimana? Wa maqulun baina fa'ilaini dari maqul kada kawa sebutin gawian ya kalau digawi orang yang kedua berarti yang kedua itu kada kawa sareng yang baula. Nah lalu fa'aqulu na'am zalika ghairu maqlumin idza kana lil fa'il ma'nan wahid ya kan. Nah itu memang jasim kada kawa dimengerti lamun
si fa'il itu maknanya sebuting aja. Wa in kana lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqab. Tapi apabila dua maknanya, nah, satu nama dua makna, la kama yuqal qatala al-amiru bulanan wa yuqal qatalahu jalal wa la al-amir qatilun bi ma'nan wa jalal qatilun bi ma'nan akhar fadal al-abdu fa'ilun bi ma'nan Allah ta'ala fa'ilun man akhar fa ma'na qawli ta'ala fa'ilan annahu al-mukhtari al-mujidu wa ma'na qawli al-abdi fa'ilan annahu mahalliyat khulqa fil qudrah ba'da khulqa fil iradah ba'da khulqa fil ilmu. Maksudnya itu ya nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan itu Allah Ta'ala si makhluk ini kenyataannya aja. Nah itu kenyataan, bukan namun orang berbuat kenyataannya kadang-kadang dimana kita melihat. Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu di karya kita. Jadi kita ini ngarannya kenyataan. Habis ya. Itu aja jawabannya. Itu aja jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكنا من المؤمنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوه الا بالله.